Sambutan dari Bapak Dusun sudah jelas Bapak Ibu? Yang pertama Ini sekarang acara berharap kalau di Peru mungkin ada tanah huk ya, kalau nggak salah masih banyak tanah kosong. Kalau di sini di Kertasari di RT 6 Pondok 5 kebetulan tadi Bapak Budi sedang mencari tempat mana yang akan dijadikan tadi balai apa tadi Pak Budi? Balai dusun yang di dalamnya ada apa namanya? Posyandu, terus ada kantor RW juga, tempat pertemuan warga rupanya yang sedang mencari tempat di mana kira kalau diirigasi kayaknya nggak bisa ya. Kebetulan dari Bapak Dusun karena tanah irigasi itu adalah tanah pemerintah. Ya baik, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan kita dukung dan mudah-mudahan ada salah satu warga di sini berkenan untuk memberikan sebagian tanahnya. Amin. 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 Dan diakhiri tadi mohon maaf apabila jamuannya tidak memuaskan. Padahal sudah memuaskan ya Bapak Ibu ya. Semuanya steril, alhamdulillah. Ini kerja keras dari Bapak Dusun, Bapak RT, warga masyarakat di sini. Baik, dan kebetulan Bapak Lurah Pak Sumping atau Wilujeng Sumping kami Bapak Lurah Pak Anto untuk sambutan yang keempat yaitu sambutan tokoh masyarakat setempat yang disampaikan oleh Bapak Iwan. Kalau di sini itu lebih akrabnya langsung Bapak Iwan ya. Tapi kalau mungkin di KTP-nya itu adalah Bapak Cahyadi Irawan ya. Silakan untuk itu kepada tokoh masyarakat yang disampaikan oleh Bapak Iwan walaupun mungkin kebetulan baru pulang kerja masih gimana tapi alhamdulillah mudah-mudahan sehat walafiat Pak Iwan. Waktu dan tempat kami haturkan dengan hormat. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya saya nggak pantas. Maaf nih bahasa Indonesia ya, campur sama bahasa Sunda. Kayaknya saya nggak pantas kalau saya berdiri, Bapak dan Ibu duduk. Mendingan saya duduk ya. Yang belakang nggak kelihatan tuh Pak. Yang belakang nggak kelihatan Pak. Udah berdiri aja. Kalau siang pasti kelihatan Pak. Bu ya. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur alhamdulillah bahwa kita semua diberi kenikmatan yaitu nikmat sehat sehingga bisa berkumpul di tempat menurut kita ini alhamdulillah cukup baik dan menyehatkan. Sebenarnya saya terus terang aja Bapak dan Ibu ya, kalau dibilang sebagai tokoh masyarakat saya belum pantas untuk menjadi tokoh masyarakat karena masih banyak di sini bapak-bapak yang sudah sepuh di RW 06 ini untuk memberikan sejarah dari mulai kampung ini sampai sekarang. Tapi mudah-mudahan saya bisa menyampaikan apa yang sedang atau apa yang sudah saya rasakan di RW 06 ini pada saat saya masuk di sini sampai sekarang. Saya biasanya kalau bercerita itu tentang pertanian saya nggak masalah, saya bisa. Tapi kalau menyampaikan tentang sebagai tokoh masyarakat bingung apa yang mau disampaikan. Sementara sambutannya itu baru keluar dari Bapak Dusun yang ada di Kertasari ini. Namun tidak ada salahnya mungkin saya akan menyampaikan beberapa yang menjadi catatan kami ya selaku warga 06 khususnya desa RT 02 Desa Balongganu. Catatan pertama kita jelas kita dengan adanya kumpul ini silaturahmi yang utama. Kita mendekatkan diri dengan warga Desa Balongganu, mudah-mudahan ini ke depan bisa lebih menjadi jadwal kalender tahunan atau jadwal kalender bulanan yang bisa dilaksanakan oleh aparat Desa Balongganu. Karena apa? Ini bisa menjadi suatu informasi yang baik bagi kami. Informasi entah dari kepemerintahannya sendiri yang terbawah di Desa Balongganu ataupun di tingkat kecamatan. Sementara ini kami selaku warga Desa Balongganu khususnya di RW 06
Kadang-kadang kami informasi itu suka nggak nyampe apa yang diinginkan oleh pihak Desa Balongganu untuk pembangunannya, terus kerjasama apa yang bisa dibangun oleh warga RW 06 khususnya Dusun Kertasari ya. Nah barangkali ini menjadikan catatan dan menjadikan memori kami yang ada di sini mumpung kita ada kesempatan. Itu yang pertama. Terus yang keduanya lagi, tadi melihat antusias Pak Dusun ingin mempunyai sebuah tempat yaitu namanya Balai Posyandu Desa Balongganu. Balai Dusun ya, Balai Dusun Desa Dusun Kertasari. Kalau melihat, mohon maaf nih, kalau melihat sejarah Desa Balongganu 06 itu adalah RW yang paling ujung sebelum ada perumahan Cikampek baru. Itu yang saya tahu dulu. Sehingga mungkin dari dulu suka bingung. Kami di sini tuh mau mendirikan apa-apa itu selalu bingung. Tapi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini, kebetulan yang saya tahu dari mulai adanya perkumpulan atau adanya silaturahmi ini, baru kali ini saya bisa menghadiri. Mudah-mudahan ini menjadi catatan, entah itu pemimpin atau kepala desanya mau yang sekarang ataupun yang akan datang, ini harus menjadi tradisi, harus menjadi kebiasaan. Karena apa? Masalah yang ada di masyarakat paling bawah tuh, kalau tidak ada acara seperti ini, kadang-kadang sulit sampai. Apa keinginan yang di bawah? Nah mudah-mudahan ini silaturahmi ini bisa menjadikan catatan untuk perbaikan ke depan. Nah itu. Nah terus yang ketiga mungkin saya juga mengatasnamakan tokoh masyarakat. Barangkali ini untuk kegiatan-kegiatan yang bisa menopang dari pemerintah Desa Balongganu yang bisa dilaksanakan di Dusun Kertasari ini, khususnya RW 06, sudah kurang banyak. Saya sering memberikan motivasi, dedikasi, inovasi terhadap pemuda-pemuda di sini. Cuma masalahnya adalah faktor pendukung. Nah, faktor pendukung ini kadang-kadang membuat teman-teman pemuda ya, Karang Taruna Pemuda yang ada di RW 06 itu kayaknya masih kurang dukungannya. Maaf saja kalau untuk RW 06 ini tentang apa istilahnya itu tentang pemanfaatan dana. Kami kalau misalkan ingin mengadakan acara, contohnya Hari Besar Islam, selalu mengadakan ke warga, mohon maaf bagi Om ya, selaku sesepuh di sini. Kadang-kadang kami selalu bingung. Bingungnya kenapa? Takut ada omongan yang kurang enak, padahal kita niatnya baik. Kan seperti itu ya. Nah, di sini seperti itu. Jadi, wah jangan-jangan nanti ngasih tapi ada ucapan-ucapan yang kurang pas gitu, sehingga kami selaku, boleh dikatakan selaku panitia itu kadang-kadang waduh padahal niatnya bagus tapi kok kenapa selalu ada ucapan-ucapan yang kurang istilahnya pas lah menurut panitia, misalkan untuk memperingati Hari Besar Islam khususnya ya seperti itu. Nah barangkali ini saya terusan aja, kalau di desa juga saya nggak aktif ya tentang struktur keorganisasian di desa, saya terus aja nggak aktif. Nah mungkin nanti saya perlu konsultasi dengan aparat-aparat yang paling dekat, yang khususnya Dusun, RT, RW ya. Itu mungkin ke depan saya coba akan mengetahui seperti apa terkait dengan apa istilahnya itu, dengan pasti ke depannya itu kalau ada sesuatu kegiatan yang inovasi, dedikasi, motivasi, pasti terbentuknya di dana. Terus terang, itu pasti terbentuk di dana. Nah di dana inilah kami selalu bingung. Bingungnya kenapa? Ya kita untungnya kalau seandainya mengharapkan adanya dana dari lingkungan dulu, barangkali ini kalau seandainya tahapan tangga itu mungkin ya selalu di tangga nomor 1 terus. Padahal harapannya tuh, waduh kita ingin naik di puncak nomor 10. Tapi kan selalu seperti itu. Nah barangkali ini kebetulan Pak Lurah lagi di jalan dan
saya yakin di sini ada aparat juga yang berkompeten di sini. Ke depan kalau seandainya kami punya gagasan, kami punya inovasi, dedikasi untuk teman-teman pemuda khususnya di sini, barangkali bisa membantu. Nah, dari bantuan tersebut akan kami buktikan. Ya, akan kami buktikan. Saya selalu sering dengan teman-teman Karang Taruna ya, yang khususnya ada di RW 06 ini memberikan support tentang kegiatan-kegiatan yang nilainya positif. Tapi ditunggu-tunggu, waduh, kok seperti ini. Nah, berarti kan ada sesuatu yang masih belum pas. Nah, untuk pas ini perlu ada koordinasi, komunikasi ya antara aparat desa dengan warga di sini. Mungkin itu yang mungkin kesempatan ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ini ke depan ya kita rutinitas. Kalau boleh saya tahu, ini kira-kira acara rutin seperti ini jatuhnya berapa bulan sekali? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Per dusun. Giliran. Oh, per dusun giliran. Nah, mudah-mudahan ini bisa lebih mengeratkan lagi tali silaturahmi. Yang utama adalah silaturahminya. Karena silaturahmi itu bisa memperpanjang umur dan memudahkan kita mendapatkan rezeki. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan untuk di pertemuan ke depan akan lebih banyak lagi saran, gagasan bagi kami yang ada di RW 06 ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ditutup billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iwan dan Pak Iwan. Saya jadi malu. Saya jadi ikut duduk ya Bu, Bapak. Jadi ikut duduk, tadinya berdiri, jadi saya jadi ikut duduk ya. Karena Pak Iwan begitu menyantainya sedikit membuka memori. Mohon ada dan dukungan, harapannya luar biasa. Ya. Dan kebetulan mudah-mudahan di sini apa yang disampaikan oleh Bapak Iwan tadi dimengerti, dipahami dan dilaksanakan. Kebetulan, alhamdulillah Bapak RT, Bapak Dusun, Bapak Wakil yang ada di sini peka sekali. Betul, betul sekali peka. Alhamdulillah. Sesusah payah apapun untuk mencari dana untuk kemarin acara hari-hari besar Islam, alhamdulillah dilaksanakan di sini walaupun dengan kesederhanaan. Alhamdulillah kami bisa melaksanakan, entah itu Isra Mi'raj, entah itu yang lainnya. Baik, terima kasih buat Bapak Iwan. Harapan dari Bapak Iwan dan harapan dari kami juga, terutama warga masyarakat yang ada di Dusun Kertasari. Dan tadi menanyakan bahwasannya berapa bulankah perjalanan dari acara minggu keliling, dan kebetulan 1 bulan ya Bu, 1 bulan sekali setiap dusun ya. Dan kebetulan mungkin di Balongan kalau nggak salah baru 80%, jadi belum semuanya setiap dusun melaksanakan acara ini, belum ya Bu, belum semuanya. Baik, untuk acara yang kelima yaitu paparan selain minggonan desa yang akan disampaikan yang pertama oleh Kasih Pemerintahan yaitu Bapak Encep Suwarma. Untuk itu ke Bapak Encep, mangga itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu, apa saya harus berdiri apa duduk saja? Berdiri. Berdiri saja ya. Ya. Takutnya dianggap tidak sopan kali. Baik, berdiri aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soli sadri sahri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Ilahi Rabbi yang senantiasa memberikan kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman kita, nikmat Islam kita, juga nikmat kesehatan
hingga kita semua di sini bisa bersilaturahmi dalam acara mingguan bulanan ya. Dan alhamdulillah dan mudah-mudahan ini tadi sudah dibahas itu kita selenggarakan per 1 sampai 2 bulan ya, itu keliling. Dari satu desa ini ada 4 dusun ya, kita keliling ya per 2 bulan sampai 1 sampai 2 bulan. Salawat dan salam mari kita tumpah ruahkan atas junjungan Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Desa yang mungkin di dalam perjalanan menuju ke sini, yang terhormat Bapak Ibu perangkat desa, yang terhormat aparatur desa, Bapak RT, Bapak RW, dan juga yang paling saya hargai, yang paling saya hormati, tokoh masyarakat dusun Kertasari yang begitu antusias bersilaturahmi di tempat ini. Kita sama-sama bisa saling mengenal. Sebelumnya Bapak Ibu mungkin ada yang belum kenal saya. Belum kenal ya. Biasa insya Allah ya. Perkenalkan Bapak, nama saya itu Cep Suwarman, tapi dipanggilnya Cepi ya, di desa itu dipanggilnya Cepi. Semua insya Allah pada tahu lah kalau yang di desa seperti itu. Saya akan memaparkan sedikit saja yang tadinya memang slide-nya banyak sekali, tapi saya persingkat, saya rangkum, saya ambil intisarinya saja, dan yang lainnya itu disimpan di dalam otak ya. Mudah-mudahan itu bisa keluar ya. Biasanya kalau udah ada perencanaan mau ngomong apa ini di sini, itu udah ada perencanaan seperti itu, pas pegang mic udah lupa semua Pak. Mudah-mudahan kali ini tidak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemerintahan Desa Balonggandung, kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Itu tujuan kita. Pertama, ini ada batas wilayah Balonggandung. Letak geografi Desa Balonggandung terletak di antara sebelah utara, paling di sini ya terakhir ini di ujung, tadi Bapak bilang di ujung di sini di Kertasari, itu bersinggungan dengan Mekarsari. Juga di sebelah utara ini ya, mungkin sebelah kanannya sedikit itu ke Kalijati ya, Kalijati. Nah itu bersinggungan dengan dusun Kertamulya ya, di arah Kalijati juga Kertamulya itu ada Pangulah Baru ya. Ya di sini di sebelah selatannya itu Desa Pangulah Selatan, di sebelah selatan Balonggandung itu kita bersinggungan dengan Desa Pangulah Selatan. Nah di sebelah baratnya ini Desa Pangulah Utara. Mungkin itu dusun Kertamulya yang di daerah barat itu ya, Pangulah Utara bersinggungannya. Dan yang di sebelah timur bersinggungan dengan Desa Situdam, itu di Kertajaya. Ya. Nah, di sini memastikan batas wilayah desa terjaga dan tidak tercampur dengan desa lain. Insya Allah lah. Kemarin kita udah pertama, saya tidak hafal, baru pertama masuk desa udah ada panggilan ke kecamatan waktu itu ya, untuk tapal desa, untuk batas-batas desa. Nah di sini kita bingung ya. Nah kalau semisalkan kita ada riwayat yang tertulis dari sebelumnya ya, kita diwariskan batas-batasnya itu, kita tidak terlalu bingung. Nah kemarin kita dengan kebingungan ini, tapi alhamdulillah terpecahkan. Bahkan ada satu masalah itu di Raja Wali yang waktu itu ikut mana? Kita bersikeras. Selamat datang nih Bapak Lurah. Bapak Lurah Desa Balonggandung. Cikampek Baru. Ya. Selamat datang Bapak. Tapi mereka dengan data-data yang konkret, nah itu mereka mengambil alih. Memang dari dulunya memang itu adalah milik Pangulah Selatan, seperti itu katanya.
dengan bukti-bukti yang itulah kita kalah. Makanya di sini kita insya Allah lah kedepannya kita ada tapal desanya ya. Jadi wilayah-wilayah kita itu bersinggungan dengan mana itu kita tahu pasti, dan itu akan terwariskan walaupun nanti saya tidak di desa lagi menjabat yang baru itu batas-batas wilayah itu tetap jangan sampai kita berkurang ya seperti itu. Nah, pengaturan pembagian wilayah desa menjadi beberapa dusun. Di sini kita ada mempunyai 4 dusun. Dusun yang pertama Kertamulya, Kertajaya, Kertasari juga dusun. Yang terakhir Perum Bumi Cikampek Baru. Itu baru terbentuk lah. Seperti itu. Tapi tidak kalah jumlah warganya itu memang sangat separuhnya dari ketiga dusun ini. Luar biasa. Menegakkan hukum terhadap pelanggar batas wilayah desa. Nah, dengan adanya tapal-tapal desa tadi, bila mana ada pelanggaran di situ, desa lain atau menyeberang ke desa kita ataupun ingin memiliki sebagian wilayah kita dilindungi oleh hukum. Ya, ada hukumnya. Kita jadi dengan kemarin sudah diadakannya perkumpulan besar antara desa-desa semua, itu sudah ditetapkan bahwa letak geografis desa Balonggandung kisaran 206 km persegi. Ya, seperti itu sudah ditetapkan dan tetapkan misalnya nanti mungkin kita akan buat disiapkan apa desanya supaya memperkuat hukum. Nah, yang seru ini tentang kependudukan Bapak Ibu, di mana jumlah penduduk desa Balonggandung ini paling banyak, 3 kali lipat dari desa-desa lain. Di Kecamatan Jatisari ini ada 14 desa satu kecamatan. Yang paling banyak adalah desa Balonggandung penduduknya. Ya, itu ada 14.862 jiwa usik. Itu menurut laporan dari Bapak RT. Nah, makanya ini kita kan on progress nih, ya Bapak RT. Ini kita on progress. Ya, terus kita lakukan pendataan supaya ini terupdate nih, jangan sampai stay di angka tersebut karena kemungkinan ini masih banyak lagi yang belum masuk ke data kita. Kalau saya kan istilahnya tukang nulis lah di desa gitu, kalau nggak ada laporan dari RT saya mau dapat laporan dari mana. Nah, sementara ini yang saya yang data masuk ke saya itu ada 14.822 ya, dengan jumlah laki-lakinya 7.525 dan perempuannya 7.337. Dan memastikan data kependudukan warga desa tercatat dengan lengkap dan akurat. Ya, jadi mohon yang tadi saya bilang bahwasanya ujung tombak ini adalah Bapak RT, ya Bapak Ibu RT. Jadi minta tolong pendataan masalah keluargaannya ini, ada warga baru ya dicatat. Nah, sekarang kan yang kemarin kan saya targetkan per 3 bulan. Per 3 bulan kita ada update data. Nah, berhubung laporan saya dituntut oleh kecamatan itu per 1 bulan, Pak. Per 1 bulan angka ini harus berubah. Ya, masa sih dalam 1 bulan angka terbanyak ya desa Balonggandung ya itu tidak ada perubahan, tidak ada yang lahiran, tidak ada yang meninggal, tidak ada yang pindah. Masa sih dari warga yang paling banyak tidak ada satupun? Nah, itu jadi pertanyaan kalau saya 1 bulan ini tidak melaporkan. Kemarin sudah saya ditegur karena memang ada keterlambatan bahwasanya laporan itu nanti dibuatkan per tanggal 25 di akhir bulan. Ya, di akhir bulan tanggal 25 kita harus sudah melaporkan. Nah, kira-kira tanggal berapa saya harus menargetkan ke Bapak Ibu RT? Ya,
Nah, kemarin sempat juga dibahas, kita rapat intern ya, sengaja saya buka di sini ya, nggak apa-apa. Nah, saya sama dusun-dusun semua diketahui oleh Bapak Lurah kemarin bahwasanya untuk masalah kependudukan ini, tolonglah dibantu sama dusunnya, tolonglah dibantu sama RW-nya, ya supaya apa tadi memastikan data kependudukan warga desa tercatat dengan lengkap dan akurat, ya. Jadi siapapun yang datang nanti tercatat, ataupun yang keluar, ataupun yang meninggal, ataupun yang lahiran, seperti itu ya, tercatat semuanya. Jangan sampai ada yang terlewat. Apalagi sekarang kita sudah musimnya pemilu, ya. Tentunya sangat riskan sekali ini kalau misalkan ada hak pilih kita yang terlewat, ya. Jangan sampai, karena kasihanlah hak pilih mereka. Maka dari itu minta tolong Bapak Ibu RT nanti laporannya ke dusun dan saya memintanya ke dusun untuk pendataan yang akurat. Ini sebenarnya program pemerintah nih mengatur program pengembangan kependudukan seperti program KB. Nah itu kan dari dulu ya, KB ini dari dulu. Kenapa? Karena makin kesini makin banyak ya, apalagi desa Balonggandung ini dengan wilayah ya yang tetap, akan tetapi jumlah penduduknya semakin meningkat. Ya, makanya memang program KB ini dari dulu ya mungkin tidak dijalankan ya kita menghimbau lah ke masyarakat semuanya agar program KB ini dijalankan ya. Itu intinya meren abeh tong loba teuing itu. Ada pepatah juga sih dari namanya orang kampung ya, banyak anak banyak rezeki ya. Gitu. Nah, yang terakhir mengadakan sensus penduduk secara berkala. Yang tadi sudah saya bilang, ya, mengadakan sensus. Nah, dari Pak RT ini, ya keliling lah, 1 bulan 2 kali lah kira-kira untuk keliling. Ya tahu warga yang lahiran mah nggak usah tanya sana sini lah, pasti tahu lah. Apa yang pindah, oh ini orang mana nih, orang sini. Segeralah samperin, pintalah kakaknya, ini orang mana. Di sini karena di sini masih kosong nih. Warga yang ngontrak itu nggak ada ya, sebenarnya itu ada, tapi ya kalau 1 bulan 2 bulan ya kita anggapnya tidak ada karena kependudukan itu per 6 bulan ya baru itu menjadi warga kita walaupun dia ngontrak seperti itu. Oke, gitu. Nah ini yang tak kalah serunya bahwa kita harus mengutarakan ke masyarakat semua bahwa KK dan KTP itu gratis Pak. Jadi tolonglah yang kakaknya belum terupdate sekarang ya, ataupun yang KTP-nya belum punya KTP ya. Karena KTP dan KK ini sebenarnya itu gratis ya. Nah, tapi jangan sampai saya ngomong di sini gratis akhirnya Bapak Ibu yang belum punya KTP, belum punya kakak bodong-bodong ke desa karena ini gratis katanya gitu. Ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Syaratnya dikerjakan sendiri. Itu. Kalau Bapak ke desa bolehlah Bapak ke desa minta surat pengantar, nanti kita jelaskan prosedurnya seperti apa. Bapak tinggal berangkat aja ke kecamatan. Ya. Tinggal berangkat ke kecamatan, pembuatan KK dan KTP. Itu tidak dipungut biaya. Bahkan di pemerintahan kecamatan itu gak bakalan Pak, gak bakalan minta biaya. Mereka sekarang sudah ada banyak sekali sidak ya, sudah ada sidak bahwa KK dan KTP itu gratis. Adapun yang berbayar, mungkin Bapak ini banyak sekali kesibukan. Ya contohnya Bapak kerja, nggak ada yang ke desanya, nggak ada yang ke kecamatannya. Oh panggillah Bapak RT. Pak RT ini saya mau ini nyawa jadilah gitu. Nah itu makan lain lagi karena kan Bapak RT juga kesananya perlu bensin ya, perlu rokok mungkin seperti itu. Ya udahlah, tapi saya menghimbau pada Bapak RT ya, tong gede teuing lah gitu intinya mah. Itu walaupun ada itu kebijakan masalah kita mau kasih berapa. Bukan saya mematikan usahanya RT ya di sini enggak ya. Cuman ini
Cuman ini menjadi memang di sananya seperti itu, gratis. Nah, kalau kita Bapak RT ataupun pihak desa itu bapaknya hojadilah gitu istilahnya ke kecamatan. Tentunya orang kecamatan kalau kita yang berangkat ataupun RT yang berangkat, mereka itu naprak Pak minta. Katanya seperti ini, kalau bapak itu sampai sini pasti di warganya itu ada. Gitu bilangnya Pak, ada itu uang makannya, ya makanya bagi-bagi. Nah seperti itu Pak, jadi kita kesana dengan tangan kosong itu ya malu lah. Saya sendiri ngalamin ya Pak ya, bikin kakak dan KTP kesana ternyata saya sebagai aparatur yang dipinta, tetapi ke masyarakat nggak bakal berani Pak, nggak bakal berani karena peraturan pemerintahnya itu tidak ada seperti itu ya. Mereka minta bagi-bagi rezeki lah buat beli bensin apa gitu kan, alasan lah seperti itu ya. Jadi dengan sangat wajar lah ya seperti itu. Saya tegaskan tadi pihak desa, pihak RT RW itu sebenarnya tidak ada pemungutan biaya, walaupun ya di sananya pure gitu kan, nggak ada pembayaran, hanya gratis lah gitu. Tapi kita juga dipinta ya otomatis kita juga kan masa ngalamin enggak seperti itu kan. Ini bagi perubahan data. Nah untuk sekarang ini nih Pak, yang perubahan data nih, data KTP khususnya ya yang rusak itu disarankan pakai KTP digital Pak. Jadi sekarang berhubung musim pemilu ya, KTP ini dikhususkan untuk pemula. Kita prioritaskan untuk pemula. Pemerintahan pusat ya, Dukcapil itu diprioritaskan untuk pemula yang 17 tahun yang baru rekam medik, yang baru foto. Itu diprioritaskan untuk itu. Dan untuk yang rusak, KTP-nya hilang, nah itu disarankan ke KTP digital. Gimana caranya KTP digital? Nih Bapak, Ibu RT juga harus tahu nih KTP digital. Ya, yang sudah ada pun ada KTP, ada kakaknya, itu kan punya HP semua nih. Nah, itu disarankan punya semua ini Bapak RT juga. Ya, KTP digital. KTP digital itu apa sih? KTP yang pakai HP. Ya, jadi di HP itu ada KTP kita. Kalaupun KTP kita ketinggalan di rumah, kita tentunya prioritas sekarang kan HP harus ada, ya pasti bawa nih, pegang semua nih HP, ya. Nah di dalam HP itulah ada KTP kita, tinggal kita klik, nah ada di situ. Caranya gimana? Tinggal datang aja ke kecamatan, downloadlah kependudukan namanya itu aplikasi, nanti ada barcode-nya di situ di-scan, dengan kita acuannya membawa kakak, ya membawa kakak ke kecamatan, boleh langsung, nggak harus ke desa juga nggak apa-apa. Asal membawa kakak ya, itu bisa di scan di sana di kecamatan ya. Mencatat data kakak dan KTP setiap warga dan memperbaharui secara berkala. Ini tugasnya RT nih, RT lagi nih ya. Mencatat kakak dan KTP setiap warga dan memperbaharui secara berkala. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa per bulan ini laporannya saya tunggu ya. Berhubung saya tidak bisa langsung ya, sebenarnya bisa langsung seperti ini, cuman berhubung ada Bapak Dusun, ada Bapak Wakil, nanti yang saya tekan itu adalah Bapak Dusunnya. Sun, minta tolong nanti RT-nya ya, yang belum laporan yang mana? Yang ini si A, si B, si C belum laporan nih. Nah Bapak Dusunnya yang tegur ya, tegur RW-nya langsung ke RT-nya ya, seperti itu. Oke, Bapak Wakil ya. Kayak gitu. Saya jadi nggak langsung ke RT, capek nih. Ada yang paham, ada yang enggak juga sih gitu. Ya. Nah, perubahan kakak terkait yang meninggal diharuskan pembuatan pakai akte kematian. Nah, yang sekarang digalakkan adalah pembuatan akte atas kematian ya. Itu tidak bisa memakai kartu kuning saja. Ya.
itu harus laporan ke Dukcapil. Kita itu dari tahun 2021 akan adanya perubahan dari yang KK yang lama ke KK yang baru. Nah, untuk mencegah data yang double ya, yang banyak nih, data namanya yang banyak nih, itu memakai akte kematian. Caranya kita dibuatkan dulu akte kematiannya. Setelah akte kematian jadi, itu langsung dibuatkan kakaknya. Kakaknya perubahan atau menghilangkan dari kakak tersebut, anggota keluarga tersebut yang meninggal itu memakai akte kematian. Karena dengan surat kuning saja sekarang sudah tidak bisa. Dan surat kuning pun nanti persyaratan pembuatan aktenya itu harus tanda tangan kepala desa, tidak boleh yang lain. Ya, harus kepala desa yang tanda tangan. Ya, kalau misalkan ada keluhan ataupun ada apa sebagai RT nanti ada pendampingan ke masyarakatnya. Ya, silahkan didampingi masyarakatnya untuk cara-cara atau prosedur pembuatan akte ataupun KKKTP seperti itu ya. Kita tugaskan RT-nya untuk pendampingan, silahkan. Ya. Oke. Nah, di sini ada buku induk RT ya. Buku induk RT yang telah mana ini sudah kita berjalan dan sekarang terus kita on progress ya. Karena yang namanya buku induk itu tidak tetap ya. Tidak stay di satu angka yang tadi saya bilang ya. RT itu sangat penting memiliki buku induk yang lengkap dan akurat. Ya, kenapa RT harus punya buku induk? Karena kalau misalkan ada suatu permasalahan di keluarganya, nanti RT-nya nggak tahu mau gimana. Ya, misalkan nih kakaknya, memastikan buku induk RT selalu terbarui dan mudah diakses oleh warga. Misalkan, ya. Ada warganya yang kehilangan kakak ataupun kehilangan KTP. Untuk nomor NIK-nya ada yang apa, ada yang enggak. Mau nyari kemana kalau enggak apa? Pas polisi datang ke kepolisian, polisi menanyakan berapa bu nomor induknya, berapa NIK-nya. Oh, saya nggak tahu, kan gitu. Nah, maka di sini peran penting RT. Bukalah buku induk di situ dengan nama atas nama siapa, nomor kakaknya berapa, ada NIK-nya berapa, ya dikasih. Nah, ini nomor induknya ibu, ini nomor induknya bapak untuk dilaporkan ke kepolisian. Makanya pentingnya buku induk dan selalu diperbaharui itu seperti itu salah satunya. Ya, salah satu fungsinya buku induk seperti itu. Ya, nanti RT juga pemutakhiran data warga nih. Ya, berkali-kali tadi saya juga udah dibilang seperti tadi itu pemutakhiran data minta tolong ya, karena per bulan depan, bulan ini ya, harusnya bulan ini bulan Juni itu laporan ke kecamatan kita per tanggal 25 ya, tanggal 25 kita harus sudah melaporkan. Nanti minta tolong nih dibantu nih Pak Dusun ya, setiap tanggal 25 harus ada laporan ke saya nih. Karena saya kan di dalam nih, di dalam desa hanya nulis-nulis saja gitu kan. Yang bergerak di lapangan kan Bapak Dusun sama Bapak RT-nya. Ya saya mah nulis nu aya gitu. Kalau yang nggak ada kan gimana? Nah, jadi menjadi suatu tanggung jawab Bapak Dusun lah. Nanti saya minta laporannya ke Bapak Dusun ya, setiap tanggal 25 mau gimana lah caranya ke RT-nya, pendekatannya mau seperti apalah. Itu karena yang saya terus woro-woro itu istilahnya udah ini ya, tapi saya tetap semangat sih, tetap semangat. Bila perlu saya samperin ke rumahnya, saya silaturahmi di situ, ngopi di situ ya, tapi tambah akrab lah sama RT-RT-nya seperti itu ya. Oke, gitu. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lugas, detail, tuntas. Berbahagialah menjadi seorang RT dan Bapak RT dan Bu RT. Karena
Pak RT yang selalu tadi di request Bapak Pancap ya. Dan mudah-mudahan kita berharap Bapak RT apa yang disampaikan oleh Bapak Pancap tadi selaku kasih pemerintah jangan jadi beban, tapi jadi pekerjaan. Betul, antara beban dan pekerjaan beda. Kalau beban kayaknya gimana gitu, tapi kalau pekerjaan ya seperti itu. Pak RT selalu bekerja dan bekerja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, terutama ini yang paling ngetop itu Bapak RT dan Ibu RT, sedikit Bapak Dusun, betul Pancap ya. Dan mudah-mudahan semua bisa dimengerti, lugas, tuntas, semuanya tuntas Pak. Dari poin pertama dari letak geografis Balongganu hingga kependudukan dari sampai tadi semuanya sudah beres ya Pak. Alhamdulillah Anda begitu nyantai menyampaikannya, enak, dan mudah-mudahan semua bisa mengerti. Baik, untuk sambutan yang kedua yaitu dari Kaur Umum dan Perencanaan yang disampaikan oleh Bapak Pramono. Untuk itu kepada Bapak Pramono, waktu dan kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Balongganu, Bapak Anto Suharyanto yang sudah hadir dalam acara minggu ini, dan saya hormati Ketua PPD yang mungkin datang dengan perwakilannya, dan yang saya hormati teman-teman perangkat Desa Balongganu, dan tidak lupa juga teman-teman dari unsur lembaga desa, LPM, PKK, Karang Taruna, dan Ketua RW dan RT beserta tokoh masyarakat yang sudah berkenan hadir dalam acara kegiatan rapat mingguan keliling desa. Mungkin diadakan pada malam hari dan dilaksanakan di tengah masyarakat mengawali sambutan saya dalam pertemuan ini. Marilah kita panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat karunia dan tunduknya kita semua dapat berkumpul dan bertatap muka di halaman Masjid Al-Aman ini tanpa ada suatu halangan apapun dalam rangka melakukan rapat mingguan keliling desa. Amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada bapak-bapak ibu yang sudah hadir dalam acara rapat mingguan ini. Selanjutnya saya selaku kasih perencanaan dan umum, perkenalkan dulu, nama saya Pramono. Asli Jawa Pak. Asli Jawa. Mungkin percaya. Jawa mana? Jawanya Cirebon Pak. Mungkin dikasih kepercayaan kepada kepala desa untuk menjadi kasih perencanaan dan umum Pak. Selanjutnya saya bisa memaparkan tentang atau menerangkan tentang realisasi pembangunan infrastruktur. Itu kita mulai dari tahun 2022 itu masa kerja kita Pak. Dalam artian kalau untuk 2021 itu masa pemerintahan yang lama, kita melanjutkan saja, dan ini hasil dalam artian kerja kita awal itu tahun 2022 itu dalam artian perencanaan kita itu pembangunan infrastruktur dari anggaran APBD tingkat 1 dan 2 kurang lebih senilai 7,2 miliar yang masuk dalam Desa Balongganu. Itu dari Dinas PUPR Kabupaten mengeluarkan anggaran sampai 2,8 miliar. Ya, untuk Dinas PRKP Kabupaten itu sampai 1,3 miliar Pak. Adapun sasaran yang telah kita capai tahun 2022 untuk bidang jalan itu di Bina Marga dan PRKP panjang jalan 760 meter Pak, dan masih menyisakan 880 meter lagi jalan yang belum terabad. Mudah-mudahan di tahun 2023 dan 2024 kita selesai Pak, tidak punya jalan rusak. Ya. Untuk jalan poros utama yang terrealisasi tahun 2022 itu panjang 1.360 meter
dan masih menyisakan 800 meter lagi yang belum terapat beton. Insya Allah Pak, tembus dari SMP itu sampai ke RT RW 07. Itu kita tidak punya jalan rusak lagi. Itu menyisakan 800 meter lagi jalan poros yang belum terapat. Di bidang SDA untuk tahun 2022 panjang sudah tercapai, baru mencapai 600 meter dari panjang 2.600 meter saluran drainase utama dusun yang belum pernah tersentuh program. Itu ada di wilayah 4 wilayah dusun Pak. Kertajaya itu ada 800 drainase utama yang mungkin akan kita galakkan untuk pembangunan turap. Untuk di wilayah Kertamulya itu ada 600 meter lagi drainase yang mungkin dalam artian belum adanya pembangunan turap. Untuk di wilayah Kertasari khususnya itu di wilayah RW 05 dan RW 06 itu ada 680 meter ya, itu belum adanya penurapan. Insya Allah kedepannya kita dengan semangat kepala desa akan mendorong ini ke program kabupaten ataupun program dana desa. Dari anggaran APBD tingkat 1 Dinas PUPR Provinsi Pelaksana Pembangunan Penguatan Badan Tanggul Sungai Ciherang dengan anggaran 3,1 miliar yang dikerjakan di wilayah dusun Kertajaya dan mungkin akan terus dilakukan di wilayah 4 dusun karena wilayah Desa Balonggandung itu dilalui Sungai Ciherang Pak. Itu 4 dusun semua dilalui. Dusun Kertajaya, dusun Cikampek Baru, dan dusun Kertamulya beserta dusun Kertasari itu dilalui Sungai Ciherang. Dan keadaan tanggul itu sangat memprihatinkan Pak. Mungkin ada di wilayah RW 05 juga sangat memprihatinkan ya. Mudah-mudahan kedepannya kita terus dorong untuk segera dilakukan penguatan badan tanggul. Adapun rencana program pembangunan yang sedang dilakukan dan akan dilakukan dalam anggaran dana desa tahun 2023 ataupun anggaran APBD tingkat 2 Kabupaten Karawang tahun 2023 yaitu diantaranya dusun Kertamulya, pembangunan saluran drainase Kertamulya mungkin dengan dana desa tahun anggaran 2023 itu sudah realisasi ya. Alhamdulillah waktu di bulan 5 bulan 4 itu terrealisasi ya. Pembangunan gapura dusun Kertamulya dengan menggunakan dana desa tahun anggaran 2023 akan juga kita realisasikan. Itu posisinya di samping Masjid Al Barokah dan begitu juga ntar kita menyusul di tahun-tahun berikutnya semua dusun minimal mempunyai gapura Pak, gapura dusun. Seenggaknya itu buat masyarakat pun tahu oh ini dusun Kertamulya, oh ini dusun Kertasari. Itu sebagai program kami karena itu sebagai bentuk tapal batas atau wilayah Pak. Itu dengan dalam artian kita wilayah Kertasari kan selama ini bingung mana sih bukanya, mana sih jalan utamanya kan. Makanya dengan adanya kita program dengan program gapura dusun, mudah-mudahan kedepannya Desa Balonggandung lebih indah lah. Untuk wilayah Kertasari pembangunan TPT yang mungkin kemarin dilakukan TPT jalan utama Kertasari RT 0206 dilaksanakan menggunakan anggaran dana desa tahun 2023. Tadinya ya mungkin ada kesalahan teknis. Tadinya itu kita mau bikin itu jogging track Pak. Itu TPT dan jogging track. Karena apa? Kita malu dengan Kalijati. Mukanya itu kan di kita Pak. Kalijati lewatnya ke desa kita. Masa yang di belakang punya dalam artian punya jogging track atau trotoar jalan, kita yang di depan tidak punya. Tapi mudah-mudahan dengan dalam artian dengan niat baik dan gigihnya kepala desa kita untuk mencapai dalam arti keindahan area situ, kita melakukan program pengajuan penerangan umum Pak PJU ya, intinya mempercantik lah
Nggak mungkin kita dalam artian di mukanya jalan utama Dusun Kertasari kita tidak bisa memperindah wilayah itu, Pak. Dan pembangunan turap RT 304 yang akan pembangunan rehab gedung Balai Desa Lama, Pak. Kertasari, mungkin di wilayah Kertasari karena RT 1 RW 05. Balai desa itu akan dibangun oleh Dinas PUPR, Pak. Itu dari pertama genteng, Pak. Jadi atap yang dibenahi pertama. Karena apa? Anggaran, kalau total anggaran semua itu mungkin itu mencapai 800 juta. Tapi dengan tahap 1 PUPR siap membangun rehab atap itu dengan anggaran tahun 2023. Mudah-mudahan kita mempunyai maskot desa, yaitu Desa Lama, yang mungkin sebagai dalam arti peninggalan sejarah ya. Mudah-mudahan kedepannya terus kita dorong sampai menjadi gedung putihnya Desa Balongandu, Pak. Untuk wilayah Dusun Kertajaya itu akan dibangun pembangunan pemagaran Polindes ya. Di dalam artian kita Polindes itu belum punya pagar ya, mudah-mudahan di anggaran tahun 2023 ini akan terrealisasi. Pembangunan turap saluran RT 304 yang akan menggunakan anggaran dana desa juga itu di wilayah Kertajaya. Itu akan dilakukan di bulan-bulan 9 sesudah Agustus ya, karena itu tahap 2 maksudnya. Dan juga ada jalan setapak itu di RT 103 itu ada kira-kira 24 meter yang belum terabat, kita menggunakan hotpick. Untuk Dusun Bumi Cikampek Baru ini, Dusun Bumi Cikampek Baru yang mungkin sekarang kita lakukan itu pembangunan RPTRA, Pak. Awal kita dalam artian memprogram RPTRA itu jadi ruang publik terbuka ramah anak, Pak. Jadi intinya ruang itu buat bermain anak. Karena apa? Kita butuh ruang dalam artian ya untuk anak-anak yang dalam artian ibu-ibu, dalam artian gak usah jauh-jauh, Pak. Gak usah jauh-jauh kita pergi kemana dan pergi kemana. Di Desa Balongandu ada. Karena apa? Karena itu suatu program kita ke depan Balongandu menuju desa wisata, Pak. Mudah-mudahan program itu akan terrealisasi dengan semangat juang kita semua dan kepala desa akan terwujud Desa Balongandu menjadi desa Dewi, desa wisata, Pak. Pembangunan inflasmen rehab gedung ekoriparian sudah kita lakukan juga di tahun anggaran 2023. Bangunan sarana parkir dan jogging track lapang bola sepak bola Desa Balongandu yang mungkin di RT 10 dan 08. Kita Desa Balongandu selama ini tidak punya lapang bola, Pak. Lapang bola yang dalam artian yang asli kita punya lapang bola. Semua pinjam, Pak. Arema pinjam, punya orang tanahnya. Tapi dengan semangat kita dan kepala desa menjadikan lapang sepak bola itu lapang yang dalam artian yang disetujui oleh kecamatan dan kabupaten untuk menjadi lapang olahraga, lapang sepak bola, Pak. Intinya itu, Pak. Dan akan bangun pembangunan jalan poros lanjutan, Pak, jalan poros utama itu yang akan menggunakan dana anggaran kabupaten tingkat 2 Kabupaten Kerawang tahun 2023. Dan penting diketahui juga oleh masyarakat Desa Balongandu bahwa di desa kami dari tahun 2023 dan 2023 itu ada program ketahanan pangan dan kita sekarang sudah mempunyai dalam artian peternakan hewani, Pak, domba yang mungkin lokasi kegiatannya ada di wilayah Kertajaya untuk sementara ini dan mudah-mudahan kedepannya bisa berkembang lagi untuk program pengadaan sapi dan lainnya. Itu mudah-mudahan dalam artian kita ya bisa menggali potensi untuk di wilayah-wilayah apa sih yang bisa menjadikan potensi untuk ketahanan pangan. Itu kita ada di wilayah Kertajaya
itu di wilayah RT 02 RW 03 itu dalam artian tempat ya, semua tempat kegiatan ketahanan pangan kita ada di situ Pak, dari ternakan hewani dan tumbuh-tumbuhan ataupun sayur-sayuran kita lakukan di situ. Mudah-mudahan itu semua menjadi dalam artian motor pembangkit masyarakat untuk bisa ya, memacu potensi pemuda-pemuda dan potensi dalam artian masyarakat yang mampu mempunyai yang mempunyai niat untuk bekerja sama dalam program ketahanan pangan. Untuk kegiatan pembangunan rencana tahun 2023 ya dari anggaran kabupaten itu pertama pembangunan infrasemen Masjid Al-Barokah itu akan dilakukan tahun 2023 ini dan sudah ada survei dari dinas dan mudah-mudahan bulan-bulan depan kita udah realisasikan. Untuk masalah pengajuan pembangunan dalam artian ya kan banyak, kemarin juga ada masuk pengajuan AUNI Masjid Al-Aman ya, itu pernah ada pengajuan. Sebetulnya gini Pak, kalau pengajuan pembangunan itu satu ya, tentang sertifikasi lahan itu berbentuk wakaf ataupun apanya itu sebagai awal dalam artian ya pengajuan seperti itu Pak. Yang kedua, pengajuan itu harus ngelink dengan SIPD Pak, Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Jadi kalau di SIPD-nya nggak ada, semua nggak bisa Pak. Karena apa? Harus terkonek dengan SIPD. Makanya saya kemarin meminta Dusun Kertasari supaya masukkan dulu ke link SIPD. Karena apa? Biarpun dari aspirasi ataupun kabupaten itu harus ada dulu Pak di SIPD. Nggak kayak dulu. Kayak dulu Pak, zaman dulu masuk apa aja langsung Pak. Tidak terkonek dengan desa. Makanya sekarang desa itu diminta setiap tahun itu sistem informasinya berapa yang mau diajukan. Kalau dalam artian tidak ada di SPD itu susah Pak untuk mengajukan program tersebut. Karena sesuatu program itu langsung terkonek Pak. Dalam artian terkonek dengan BPK semua terkonek. Jadi kalau titik koordinatnya kita dalam artian tidak ada, itu sebagai temuan Pak. Makanya pemerintah kabupaten itu melihat dari SIPD-nya. Semua terkonek dalam artian dengan SIPD. Makanya dengan tahun 2023 ini yang tadinya target kita bisa mencapai 21 target pembangunan kabupaten, sekarang baru 8 yang bisa masuk. Karena apa? Sekarang dipersulit, bukan dipersulit Pak, biar dalam artian terkontrol. Karena apa? Ya kemarin tahun 2022 desa sewilayah Kecamatan Jatisari itu merasa ini Pak. Karena apa? Balongganu mendapatkan 7, sekian miliar. Yang lainnya paling besar cuma 2 miliar Pak. Desa-desa lain. Nah disitulah dalam artian pemerintah kabupaten menerapkan SIPD tersebut supaya dalam artian semuanya itu terkontrol. Karena mau dari aspirasi, mau dari apa tetap itu masuknya ke SIPD dulu Pak. Jadi tidak bisa langsung muncul jadi nggak bisa ya. Karena sekarang kalau di SIPD nggak ada ya tidak bisa terrealisasi. Nah tentang tadi mungkin dengan apa yang dijelaskan oleh Dusun Kertasari tentang program dalam artian gedung ataupun balai dusun ya, kita sebelumnya sudah membicarakan Pak, sudah lama membicarakan dengan Bapak Kepala Desa juga. Kenapa? Karena kita di wilayah 3 wilayah khususnya Kertasari, Kertamulia dan Kertajaya itu tidak adanya pasung Pak. Tidak adanya pasung. Ada di wilayah Kertasari, Kertamulia ada pasung, tapi tanah pengairan itu tidak bisa Pak. Harus tanah pasung milik desa. Karena apa? Itu sebagai aset desa sebenarnya. Makanya saya bilang mudah-mudahan kedepannya kita bisa mendapatkan dalam artian yang ya lahan ataupun apa
yang mungkin dengan pembelanjaan yang murah ataupun tukar guling dengan bengkok atau gimana, yang penting tujuan kita dalam pemerintahan desa ini selama 5 tahun itu bisa mendirikan bangunan posyandu di 3 wilayah dusun yang milik desa. Selama ini kita cuma pinjam, yang selama ini kita cuma ngontrak, cuma dalam arti menempati tanah orang di 3 wilayah dusun ya. Yang Kertajaya cuma Polides doang, yang lainnya tetap itu masih dalam artian legalnya itu masih tanah dalam artian bukan aset desa. Makanya kemarin Bapak Kepala Desa mengarahkan supaya cari tempat yang strategis ataupun dengan dalam artian yang milik masyarakat yang mau memberikan atau menjual tanahnya dalam artian murah ya, ataupun itu bisa kita pikirkan dan kita rumuskan untuk kedepannya Pak. Karena 1 RW itu butuh posyandu 1 RW Pak, 1 RW 1 posyandu. Kalau dalam satu dusun itu 2 RW ya 2 posyandu dan 1 balai dusun. Mudah-mudahan ya kedepannya kita bisa mendapatkan lahan tersebut dan dalam hal kita bisa bangun sarana tersebut, karena itu sarana itu sangat penting Pak buat kesehatan masyarakat Pak, intinya itu. Dan mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan, kalau dijelaskan mungkin enggak terus. Jadi cuman segitu ya, cuman yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Pramono selaku Kepala Umum dan Perencanaan. Sambutannya luar biasa Pak. Dari pertama Bapak Assalamualaikum, jawabannya begitu heboh ya. Alhamdulillah, dan akhirnya semua pada semangat, semangat apa yang dicita-citakan, cita-cita mulia dari pemerintah Desa Balongandu dari titik 1 sampai sekian, mudah-mudahan secepatnya tercapai. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, untuk sementara waktu kita rehat dulu, kita sama-sama saksikan video pembangunan yang ada di Desa Balongandu. Walaupun mungkin tadinya mau bikin jogging track, tapi ternyata hasilnya jogging setapak. Tapi itu mungkin itu yang harus itu ya. Baik, silakan operator untuk sama-sama kita lihat pembangunan yang ada di Desa Balongandu. Apa yang sudah dibangun di Desa Balongandu dan mungkin apa yang mungkin akan segera